Malam itu, jalanan di sekitar Alam Sutera sudah lengang. Lampu-lampu jalan berkelip samar, menyisakan bayangan panjang yang menakutkan di aspal yang basah sisa hujan. Alia, gadis cantik berusia 25 tahun, baru saja menutup restoran mewah miliknya. Dengan mobil pribadinya, ia melaju sendirian, mencoba menembus keheningan malam. Namun, entah mengapa hatinya terasa gelisah, seakan ada sesuatu yang buruk sedang menunggu. Ketika mobil melewati sebuah ruas jalan sepi dekat Pasar 88, tiba-tiba sekelompok pria dengan wajah garang menghadang. Mereka memukul-mukul kap mobil, memaksa Alia berhenti. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar saat mencoba mengunci pintu rapat-rapat. Dari balik kaca, ia melihat tatapan mata penuh niat jahat yang membuat darahnya berdesir ngeri. Salah satu pria bertubuh besar, dengan tato menjalar di lengannya, mengetuk kaca mobil dengan gagang besi. "Cantik banget nih, sendirian malam-malam. Turun sekarang, kalau enggak, mobil lo gue hancurin." Suaranya menggema penuh ancaman. Alia menggigit bibir, tubuhnya kaku. Ingin ia menekan pedal gas, tapi terperangkap oleh posisi preman yang mengelilingi mobil. Dengan tangan gemetar, Alia mencoba menelepon seseorang. Namun salah satu preman lebih cepat. Ia memukul kaca hingga retak, membuat Alia menjerit ketakutan. "Jangan main-main sama kita, Nona. Turun atau lo nyesel," teriaknya. Air mata mulai mengalir di pipi Alia. Di tengah rasa takutnya, hanya doa yang terucap lirih, berharap ada mukjizat yang datang menolongnya. Akhirnya, pintu mobil berhasil dibuka paksa. Alia ditarik keluar dengan kasar, tubuhnya hampir jatuh ke aspal. Nafasnya tersengal, lututnya gemetar, dan rasa putus asa mulai menyelimuti. Para preman tertawa keras, seakan menikmati ketakutannya. "Pemilik restoran gede, iya, pas banget buat kita sikat," kata salah seorang dengan nada sinis. Saat itu, Alia merasa dunia runtuh. Semua mimpinya, kerja kerasnya membangun usaha, dan hidupnya sendiri seakan-akan berakhir di jalan gelap itu. Ia menatap ke sekeliling, namun tak ada siapapun. Jalanan benar-benar sunyi, hanya suara tawa bengis para preman yang terdengar menusuk telinganya. Namun, dari kejauhan, sebuah langkah kaki terdengar mendekat. Suara langkah itu mantap meski pelan, berbeda dengan hiruk-pikuk para preman. Alia menoleh, matanya melebar. Seorang pria sederhana, dengan pakaian lusuh penuh debu dan bau sampah, muncul membawa karung besar di punggungnya. Wajahnya keras, namun tatapannya tajam. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pemulung yang kebetulan lewat. Tapi entah mengapa, sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Para preman tertawa lebih keras. "Hahaha, ada sampah jalanan lewat. Mau sok jadi pahlawan, Bang Pemulung?" ejek mereka. Tapi pria itu, Raka, hanya menurunkan karungnya, menatap lurus ke arah Alia, lalu ke para preman. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Lepaskan dia. Kalau tidak, kalian semua akan menyesal." Alia berdiri gemetar, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Kata-kata pemulung lusuh itu terdengar tak masuk akal di telinganya. Bagaimana mungkin seorang pria sederhana yang hanya membawa karung berani menantang gerombolan preman yang jumlahnya lebih dari 8 orang. Alia sendiri hampir putus harapan, dan kini, ia justru takut jika orang asing itu ikut jadi korban. Salah satu preman dengan rambut cepat maju, menyorongkan golok berkilat ke arah Raka. "Lo kira siapa lo? Hah, cuma pemulung busuk, berani sok jagoan. Minggir kalau nggak mau mayat lo ikut dibuang di gat," teriaknya. Alia menutup mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi jeritan hati kecilnya berkata, pria ini datang bukan sekadar kebetulan. Raka menatap tajam, tanpa gentar sedikitpun. "Aku pemulung, iya, tapi aku nggak akan diam kalau melihat perempuan diganggu. Kalian, semua harus pergi sebelum terlambat." Suaranya tenang, namun getarannya membuat beberapa preman saling pandang, seakan ragu untuk sesaat. Namun, rasa sombong mereka segera menutupi ketakutan itu. Preman bertato yang tadi memukul kaca mobil maju mendekat. Dengan tawa sinis ia menatap Raka. "Lo ngajak mati, pemulung? Hajar aja, bro, biar tahu rasanya sok jadi pahlawan di wilayah Pasar 88. Teriaknya. Seketika, beberapa preman menyerbu maju, melingkari Raka dengan tatapan haus darah. Alia menjerit lirih, tubuhnya melemas, air matanya jatuh tak terbendung. Dalam hatinya, Alia merasa bersalah. Kenapa dia harus menolongku?
Kenapa orang asing ini yang harus menanggung risikonya? Ia ingin berlari, tapi kedua tangannya masih digenggam kasar oleh dua preman yang menjaganya. "Lepasin aku, jangan sakiti dia," teriaknya dengan suara parau, namun hanya dibalas tawa kasar. Raka masih berdiri tegak, nafasnya tenang, matanya fokus. Tangan kirinya mengepal, sementara kakinya mengambil kuda-kuda ringan ala karate yang sudah lama ia latih sejak muda. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatnya hancur. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya tak bisa mundur, tatapan mata Alia yang penuh ketakutan itu. Preman pertama menyerang dengan pukulan ke arah wajah. Raka menepis dengan cepat, lalu melayangkan tendangan lurus ke dada, membuat tubuh lawan terhempas ke aspal. Alia terkejut, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia tak percaya, pemulung sederhana itu benar-benar punya kemampuan bertarung. Tapi pertarungan baru saja dimulai. Gerombolan preman lain meraung marah, menyerbu bersama-sama. Udara malam yang dingin mendadak dipenuhi suara benturan tubuh, desingan senjata tajam, dan jeritan ancaman. Alia hanya bisa menyaksikan dengan jantung berdebar, berharap keajaiban benar-benar berpihak pada mereka. Malam yang mencekam itu baru saja berubah menjadi medan pertarungan hidup dan mati. Tubuh para preman yang baru saja dihantam Raka tergeletak di aspal, mengerang kesakitan. Alia menatap dengan mata membelalak, masih sulit mempercayai apa yang ia lihat. Seorang pemulung lusuh, dengan karung bekas yang tadi ia pikul, mampu melawan preman-preman bengis yang selama ini terkenal menguasai pasar 88. Dalam hati, Alia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Raka sendiri tidak menunjukkan rasa bangga sedikit pun. Nafasnya teratur, matanya tetap dingin menatap para preman yang tersisa. Ia hanya berkata singkat, "Pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi auranya membuat beberapa preman mundur setapak, bimbang antara kabur atau melawan. Namun Bangkelik, pemimpin mereka yang bertato naga di leher, meludah ke tanah sambil mengumpat. "Anak buah gue mungkin jatuh, tapi lo kira bisa kalahin semua orang pasar 88 sendirian? Hah? Lo bakal gue ajar biar nyesel pernah lahir," teriaknya. Ia menghunus golok, sinarnya berkilat diterpa lampu jalan yang temaram. Alia semakin ketakutan, bibirnya bergetar. "Tolong jangan, dia akan membunuhmu," bisiknya pada Raka. Tapi Raka hanya menoleh sekilas, menatap Alia dengan sorot menenangkan, seakan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tatapan itu membuat Alia merasakan sesuatu yang aneh, campuran lega, kagum, sekaligus takut kehilangan. Serangan Bangkelik begitu cepat, tapi Raka lebih gesit. Dengan gerakan karate murni, ia menangkis ayunan golok lalu memukul ulu hati lawannya dengan telak. Bangkelik terhuyung, marah, dan menyerang lagi. Namun kali ini Raka melayangkan tendangan memutar yang membuat golok terlepas dari tangannya. Alia menutup mulutnya dengan tangan, terkejut sekaligus kagum. Suasana mendadak berubah. Melihat pemimpin mereka jatuh, para preman yang lain kehilangan nyali. Satu persatu mundur, lalu kabur ke kegelapan malam sambil menyeret teman-teman mereka yang pingsan. Tinggallah Raka berdiri sendirian di tengah jalan sepi itu, tubuhnya penuh keringat, beberapa luka gores mengalirkan darah tipis di lengannya. Alia segera berlari ke arahnya. "Kau terluka, aku harus bawa kau ke rumah sakit," ucapnya panik, tanpa peduli pada bajunya yang mewah kini kotor oleh debu dan darah. Raka tersenyum samar, meski tubuhnya gemetar menahan sakit. "Aku baik-baik saja, yang penting kau selamat," jawabnya lirih. Malam itu, di jalan gelap yang nyaris merenggut nyawa, Alia merasa ada yang jauh lebih berharga dari semua harta yang ia punya. Sosok misterius bernama Raka, seorang pemulung sederhana dengan ilmu bela diri yang menakjubkan, telah menjadi pahlawan dalam hidupnya. Namun ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Malam kian larut, udara lembab bercampur bau darah dan keringat memenuhi jalan sepi itu. Alia berusaha menopang tubuh Raka yang mulai lemah, namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, suara langkah kaki berat kembali terdengar. Dari arah pasar, belasan preman lain muncul, membawa senjata tajam dan rantai besi. Wajah mereka penuh amarah, seolah kedatangan Raka telah menodai harga diri kelompok pasar 88. Alia terbelalak, hatinya mencelos. "Astaga, mereka datang lagi," bisiknya panik. Tangannya menggenggam lengan Raka erat-erat, seakan takut kehilangan. Namun pria itu hanya menegakkan tubuhnya, meski darah masih menetes dari pelipis. Tatapannya tajam, sorot mata seorang petarung yang tak kenal mundur.
Mundur ke belakangku. Jangan lepaskan pandangan dariku, katanya pelan tapi penuh wibawa. Bangkelik yang tadi sempat tumbang kini berdiri lagi dengan wajah lebam. Ia meraung marah, menunjuk Raka. Jangan kasih dia hidup, hajar abis, jangan biarkan pemulung busuk ini sok jadi pahlawan di wilayah gue. Teriaknya, membuat anak buahnya serentak menyerbu. Raka mengambil kuda-kuda. Dalam sekejap, pertarungan kembali pecah. Golok berdesing ke arah wajahnya, namun ditepis keras dengan lengan. Sebuah rantai menghantam udara kosong karena Raka merunduk lalu menyambar perut lawan dengan pukulan keras. Dua preman langsung terkapar, tapi sisanya menyerang tanpa ampun. Alia hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Setiap kali Raka menangkis atau menendang, ia merasakan seolah jantungnya ikut berhenti berdetak. Ia tak pernah melihat pertarungan sedahsyat itu dalam hidupnya. Pemulung sederhana itu bukan hanya bertarung untuk dirinya, tapi seolah mempertaruhkan nyawa demi melindungi seorang perempuan yang baru saja ia kenal. Suara benturan tulang, jeritan kesakitan, dan denting besi beradu dengan keras mengisi udara malam. Raka terhantam pukulan di bahu, tubuhnya sempat terhuyung. Namun dengan cepat ia memutar tubuh, melayangkan tendangan memutar yang menghantam rahang lawan, membuatnya terlempar ke aspal. Alia menutup mulut dengan tangannya, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Pertarungan itu berlangsung seolah tanpa akhir. Raka sendirian melawan gerombolan, tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya tak padam. Setiap kali ia hampir jatuh, tatapan Alia yang ketakutan membuatnya kembali bangkit. Ada kekuatan aneh yang tumbuh, sebuah keberanian yang tak datang dari otot semata, melainkan dari tekad melindungi sesuatu yang ia anggap berharga. Akhirnya, setelah bentrokan sengit, beberapa preman roboh bersimbah darah, sisanya kabur bersama Bangkelik yang menyeret langkah pincang. Jalan kembali sunyi, hanya tersisa suara nafas terengah Raka dan isak lirih Alia. Gadis itu segera meraih tubuh Raka yang nyaris tumbang, memeluknya erat. "Kau gila, tapi kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah mati malam ini," bisiknya dengan suara bergetar. Tubuh Raka akhirnya roboh di pelukan Alia. Nafasnya tersengal, darah mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Alia panik, tangannya gemetar, saat mencoba menopang pria yang baru saja mempertaruhkan nyawa demi dirinya. "Bertahanlah, kumohon jangan pingsan," ucapnya lirih, matanya berkaca-kaca. Ia segera menuntun Raka ke mobil, meski tubuhnya sendiri masih gemetar hebat karena trauma yang baru dialaminya. Dengan sekuat tenaga, Alia berhasil membaringkan Raka di kursi penumpang depan. Jari-jarinya sibuk menekan layar ponsel, mencari rumah sakit terdekat. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju kencang, suasana begitu hening. Hanya suara mesin bercampur dengan rintihan pelan dari Raka. Alia sesekali melirik ke arahnya, hatinya sesak melihat wajah lelaki itu yang penuh luka namun tetap tenang. Di ruang IGD, Alia berlarian panik. "Tolong, cepat, dia terluka parah," teriaknya pada perawat. Tim medis segera membawa Raka ke dalam. Alia berdiri terpaku di depan pintu ruang perawatan, tubuhnya lemas, air mata tak bisa berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Semua harta, jabatan, dan statusnya seakan tak ada artinya dibanding nyawa seorang pemulung sederhana yang baru saja menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan senyum tipis. Keadaannya stabil, luka-lukanya tidak fatal, hanya memar dan beberapa jahitan. "Dia sangat kuat," ucapnya menenangkan. Alia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis lega. Ia segera masuk ke ruang rawat, melihat Raka terbaring dengan infus di tangannya. Meski pucat, bibirnya tersenyum samar saat melihat Alia datang. "Kau baik-baik saja sekarang," bisik Alia, duduk di sisi ranjang. Ia meraih tangan Raka dengan lembut. Raka hanya menggeleng pelan. "Aku bukan siapa-siapa, kau tak perlu repot begini." Alia menatapnya tajam, matanya masih basah. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Kalau tidak ada kau malam ini, mungkin aku sudah..." Suaranya tercekat, lalu pecah dalam tangis. Raka diam sejenak, lalu menatap Alia dengan sorot teduh. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku tidak tahan melihat ketidakadilan, apalagi perempuan sepertimu diperlakukan seperti itu." Kata-kata sederhana itu menghujam hati Alia lebih dalam daripada pujian pria kaya yang sering mendekatinya. Ada ketulusan di balik luka, ada keberanian yang lahir dari hati murni. Malam itu, Alia tidak pulang. Ia duduk di kursi samping ranjang Raka,
menolak pulang meski para perawat menyarankan. Tatapannya tak lepas dari wajah pria itu. Entah sejak kapan, di dalam hatinya mulai tumbuh rasa yang sulit dijelaskan, campuran rasa kagum, syukur, dan takut kehilangan. Di luar kamar rumah sakit, hujan kembali turun deras, menyapu debu jalanan dan darah pertarungan. Tapi bagi Alia, badai malam itu sudah membawa sesuatu yang lebih besar, awal dari ikatan yang tak pernah ia bayangkan, dengan seorang pemulung misterius yang kini berarti lebih dari sekadar pahlawan. Pagi hari, cahaya matahari menembus tirai kamar rumah sakit. Alia terbangun di kursi samping ranjang dengan kepala bersandar di sisi tempat tidur. Begitu membuka mata, ia mendapati Raka masih tertidur pulas, wajahnya tampak tenang meski penuh perban. Senyum tipis terukir di bibir Alia. Dalam hati ia bersyukur, pria sederhana itu masih hidup. Namun bersamaan dengan rasa lega itu, muncul juga kebimbangan. Bagaimana mungkin ia bisa begitu peduli pada seseorang yang sama sekali berbeda dunia dengannya? Beberapa jam kemudian, dokter memperbolehkan Raka pulang. Alia menawarkan mobilnya untuk mengantar, tapi Raka menolak dengan sopan. "Aku bisa pulang sendiri, kau sudah terlalu baik padaku," katanya. Alia menatapnya, bingung. "Setelah semua yang kau lakukan untukku, apa kau pikir aku bisa membiarkanmu berjalan sendirian, terluka seperti ini?" Raka hanya tersenyum samar, lalu menunduk. Ia malu pada dirinya sendiri, seorang pemulung yang diperlakukan bak orang penting oleh gadis pemilik restoran besar. Di perjalanan, Alia melihat lebih dekat dunia Raka. Mereka melewati gang sempit, bau sampah menusuk hidung, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Disitulah Raka tinggal, di sebuah gubuk reyot berdinding tripleks yang nyaris roboh. Alia tercekat melihatnya. "Kau tinggal di sini?" tanyanya tak percaya. Raka mengangguk ringan. "Ini rumahku. Tidak banyak, tapi cukup untukku." Alia menatap sekeliling, hatinya miris. Selama ini ia hidup dikelilingi kemewahan, sementara pria yang menyelamatkan nyawanya bahkan tidak memiliki tempat tidur layak. Raka segera menyadari tatapan iba itu. "Jangan pandang aku dengan kasihan. Aku sudah terbiasa dengan hidup seperti ini," ujarnya dengan suara datar. Alia buru-buru menggeleng. "Bukan begitu. Aku tidak menyangka." Sejak hari itu, Alia sering datang mengunjungi Raka. Ia membawa makanan dari restorannya, kadang obat-obatan, bahkan pakaian. Namun setiap kali Alia datang, Raka merasa gelisah. Baginya, kehadiran Alia seperti sinar matahari yang terlalu terang bagi dunia gelapnya. "Alia, kau seharusnya tak sering datang ke sini. Orang-orang bisa salah paham. Dunia kita berbeda," kata Raka suatu sore, menunduk dalam. Alia terdiam sejenak, lalu menatapnya tajam. "Kalau dunia kita berbeda, biarlah aku yang melangkah masuk ke duniamu. Aku tidak peduli kata orang. Yang aku tahu, kau sudah menyelamatkanku. Itu lebih dari cukup." Suaranya tegas, membuat dada Raka sesak. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih terikat rasa rendah diri. Di balik itu semua, Alia mulai sadar betapa besar jurang di antara mereka. Teman-temannya menanyakan kenapa ia sering terlihat lesu dan sibuk. Beberapa pegawainya bergosip, mendengar kabar Alia dekat dengan seorang pemulung. Tekanan sosial mulai terasa, namun semakin banyak orang mempertanyakan, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu dalam diri Raka yang tak bisa diukur dengan harta atau status. Malam itu, saat Alia kembali ke rumah mewahnya, ia menatap bayangannya di cermin. "Apa aku sudah gila? Bagaimana bisa aku jatuh hati pada seorang pemulung?" gumamnya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya. Raka mungkin hidup di dunia yang berbeda, tapi ketulusan dan keberaniannya jauh lebih berarti daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Ketenteraman yang sempat dirasakan Alia dan Raka tidak berlangsung lama. Malam itu, di sebuah warung kopi dekat Pasar 88, Bang Klik duduk dengan wajah penuh perban. Bekas luka di pelipisnya masih segar, dan matanya menyala-nyala penuh dendam. "Pemulung sialan itu bikin malu gue di depan anak buah. Harga diri Pasar 88 diinjak-injak. Gue sumpah, hidupnya nggak bakal tenang," desisnya sambil mengepalkan tangan. Anak buahnya mengangguk, sebagian masih memar akibat pertarungan sebelumnya. Mereka tahu dendam ini belum selesai. Kabar tentang duel Raka dengan preman pasar cepat menyebar. Orang-orang di sekitar Alam Sutera mulai membicarakan pemulung yang berani menantang gerombolan Pasar 88. Sebagian kagum, sebagian lagi takut Raka akan menjadi target balas dendam.
Alia yang mendengar bisik-bisik itu merasa resah. Ia tahu, masalah ini belum berakhir. Mereka tidak akan diam saja, mereka pasti akan mencarimu, ucap Alia pada Raka dengan wajah cemas. Raka hanya terdiam, matanya menatap jauh keluar jendela gubuknya. Aku sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup, Alia. Kalau mereka datang, biar aku hadapi sendiri. Namun kata-katanya justru membuat hati Alia semakin berat. Ia tahu Raka kuat, tapi menghadapi satu atau dua orang berbeda dengan menghadapi segerombolan preman yang punya jaringan luas. Beberapa hari kemudian, ancaman itu benar-benar terasa. Saat Alia membuka restorannya, sekelompok preman datang dengan wajah garang. Mereka merusak meja, mengancam karyawan, dan membuat pelanggan ketakutan hingga kabur satu persatu. Alia mencoba menahan, tolong jangan lakukan ini, apa sebenarnya yang kalian mau? Salah seorang preman mendekat, wajahnya menempel dingin di telinga Alia. Kami mau lokasi tahu di mana pemulung itu. Kalau enggak, restoran lo bakal gue hancurin. Ketakutan Alia memuncak. Ia berusaha bersikap tegar, tapi tangannya gemetar hebat. Setelah para preman pergi, meninggalkan kekacauan, Alia terduduk lemas. Hatinya diliputi dilema, antara melindungi Raka atau menyelamatkan bisnis dan orang-orang yang bekerja padanya. Kenapa aku harus memilih jalan seberat ini? Bisiknya sambil menahan air mata. Sementara itu, Raka tetap menjalani hari-harinya sebagai pemulung. Ia tidak tahu betapa besar ancaman yang mengintai. Malam itu, beberapa pria asing mengikutinya dari kejauhan. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Raka merasakan sesuatu tidak beres, langkah kakinya diperlambat, matanya tajam meneliti bayangan di belakang. Jadi, mereka akhirnya datang, gumamnya pelan. Di sisi lain, Alia berlari ke gubuk Raka dengan wajah pucat. Raka, kau harus pergi dari sini, mereka mencari dan ingin membunuhmu. Teriaknya begitu tiba, Raka hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga. Aku tidak bisa lari selamanya, Alia. Kalau aku pergi, mereka akan mencarimu. Aku harus hadapi ini. Kata-katanya membuat Alia terdiam, hatinya bergetar. Ia sadar, pria ini benar-benar siap mati demi melindungi orang lain. Langkah-langkah berat semakin mendekat, suara besi dipukulkan ke tiang terdengar dari kejauhan. Raka menatap Alia, lalu berkata tenang, mundur ke dalam. Apapun yang terjadi, jangan keluar sebelum aku bilang. Alia menahan tangis, jiwanya berteriak ingin menghentikan semua ini. Tapi ia juga tahu, badai besar benar-benar akan dimulai malam itu. Malam itu, restoran milik Alia yang biasanya dipenuhi pelanggan berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Belum sempat kursi dan meja yang rusak diperbaiki dari insiden sebelumnya, sekelompok preman pasar 88 kembali datang. Kali ini jumlah mereka lebih banyak, membawa senjata tumpul, botol, bahkan rantai besi. Dari luar, suara gaduh terdengar, memecah keheningan jalanan. Malam ini kita kasih pelajaran buat cewek sok berani itu. Teriak salah seorang preman. Alia yang sedang menghitung persediaan bahan dapur terlonjak kaget mendengar pintu restorannya ditendang keras. Para karyawan menjerit ketakutan, beberapa berusaha bersembunyi di dapur. Dengan wajah pucat, Alia berdiri menghadang di depan mereka. Tolong, jangan hancurkan tempat ini. Aku akan bicara baik-baik, ucapnya dengan suara bergetar, mencoba tetap tegar di depan para pekerjanya. Namun, preman-preman itu tidak peduli. Salah seorang menghantam meja dengan rantai, membuat bunyi berderak yang menakutkan. Piring-piring pecah berhamburan, kaca etalase pun dihancurkan tanpa ampun. Ini peringatan terakhir, serahkan si pemulung itu, atau besok restoran ini tinggal puing-puing. Ujar Bang Kelik yang berdiri di tengah mereka dengan wajah penuh dendam. Alia menggenggam kedua tangannya, menahan ketakutan yang mengalir deras. Ia tahu Raka sedang diburu, tapi ia tak mungkin menyerahkannya. Hatinya berteriak keras, menyerahkan Raka berarti menyerahkan hidupnya pada maut. Namun jika ia melawan, nyawa para karyawannya bisa terancam. Dilema itu membuat tubuhnya lemas, namun ia tetap berdiri sebagai perisai. Aku tidak tahu apa yang kalian cari, tapi jangan libatkan mereka, katanya lantang, meski air mata mulai jatuh. Keributan itu akhirnya sampai ke telinga Raka. Saat ia tiba di depan restoran, pandangannya membara melihat kekacauan yang terjadi. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, membuat para preman terkejut. Hentikan, kalau yang kalian cari aku, jangan ganggu orang yang tidak bersalah. Suara Raka bergema, tegas namun penuh amarah.
Alia menoleh, jantungnya hampir copot melihat sosok itu berdiri menghadapi maut dengan tatapan tajam. Bang Kelik tersenyum miring, wajahnya penuh kepuasan. Akhirnya kau muncul juga, pemulung. Malam ini nyawa lo bakal jadi taruhan. Anak buahnya langsung mengepung Raka, suara rantai beradu, kursi terjungkal, dan ketegangan memenuhi udara. Alia menjerit, "Raka, jangan." Tapi langkah pria itu tak goyah sedikit pun. Raka melirik sebentar ke arah Alia, seolah memberi isyarat agar tetap tenang. "Aku sudah bilang, Alia, kalau mereka mengusikmu, aku tak bisa tinggal diam." Lalu dengan cepat, ia mengangkat kursi kayu dan melemparkannya ke arah dua preman, membuat mereka terjungkal. Suara benturan kayu dan teriakan memenuhi restoran. Pertarungan pun pecah, kali ini jauh lebih brutal dari sebelumnya. Namun jumlah preman yang terlalu banyak membuat keadaan semakin berbahaya. Meski Raka kuat dan lihai, ia mulai terdesak. Alia menatapnya dengan hati yang berkecamuk, antara ingin menolong atau berteriak minta bantuan. Tapi ia tahu satu hal, malam itu, restoran yang ia bangun dengan penuh jerih payah telah resmi menjadi medan perang antara seorang pemulung misterius dan gerombolan preman haus dendam. Restoran itu porak-poranda, kursi patah, meja terbalik, kaca pecah berserakan. Preman-preman pasar 88 akhirnya mundur, meski dengan ancaman akan kembali lagi. Raka berdiri di tengah kekacauan dengan napas terengah, wajahnya penuh luka memar. Alia berlari ke arahnya, tanpa peduli tatapan karyawan yang masih ketakutan. "Raka, kau terluka parah," suaranya pecah, tangannya gemetar saat menyentuh wajah pria itu. Raka tersenyum samar meski tubuhnya nyaris roboh. "Aku baik-baik saja, yang penting kau selamat." Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dalam daripada ancaman preman. Ia sadar, pria ini mempertaruhkan nyawanya tanpa pamrih. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Malam itu, setelah semua karyawan pulang dan suasana sedikit tenang, Alia merawat luka-luka Raka dengan tangannya sendiri. Ia membersihkan darah di pelipis, membalut perban di lengan, dan sesekali menatapnya dalam diam. "Kenapa kau selalu menempatkan dirimu dalam bahaya untukku? Padahal aku bukan siapa-siapa bagimu," bisiknya lirih. Raka menunduk, matanya menatap lantai. "Karena, aku tak bisa melihatmu terluka. Sejak malam itu, saat pertama kali aku menolongmu, ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Aku ingin melindungimu, Alia, meski aku tahu aku hanya seorang pemulung." Ucapannya sederhana, tapi setiap kata bagai panah yang tepat mengenai hati Alia. Alia terdiam, dadanya bergemuruh. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, setiap kali Raka hadir, rasa aman menyelubunginya. Status, kekayaan, semua itu mendadak terasa kecil dibanding keberanian dan ketulusan seorang pria sederhana di hadapannya. Tiba-tiba, tangannya menggenggam jemari Raka yang kasar dan penuh bekas luka. "Jangan pernah berkata kau hanya seorang pemulung. Bagiku, kau lebih dari itu, jauh lebih berarti." Raka menoleh, terperangah dengan ucapan Alia. Di balik tatapannya, ada getar halus yang sulit ia sembunyikan. "Alia, apa maksudmu?" tanyanya ragu, seakan takut mendengar jawabannya. Alia tersenyum samar meski air matanya masih membasahi pipi. "Maksudku, mungkin aku bodoh, tapi aku mulai jatuh hati padamu." Hening menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Raka menatap Alia, wajahnya penuh keterkejutan sekaligus bahagia yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai bukan karena status, tapi karena dirinya apa adanya. Malam itu, di antara luka, ketakutan, dan reruntuhan restoran, tumbuhlah benih cinta. Yang tak pernah mereka sangka, cinta yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari keberanian, pengorbanan, dan ketulusan hati. Sesuatu yang akan menjadi kekuatan baru bagi mereka menghadapi badai yang lebih besar di depan. Beberapa hari setelah pertarungan di restoran, Raka memutuskan untuk kembali berlatih di halaman kosong dekat gang tempat ia biasa memulung. Tubuhnya masih memar dan lecet, tetapi tekadnya untuk tetap kuat tidak surut. Ia tahu, preman pasar 88 belum berhenti, dan ia harus siap menghadapi ancaman berikutnya. Alia, meski khawatir, memutuskan untuk mengikutinya. "Aku ingin belajar sedikit tentang dunia yang kau jalani," katanya, suara lembut tapi tegas. Raka menatapnya, awalnya ragu.
Ini bukan untuk orang seperti kamu, Alia. Di sini keras, dan bisa membahayakanmu. Tapi Alia menggeleng, menatap mata Raka dengan keyakinan. Aku tidak peduli. Aku ingin memahami kekuatan yang membuatmu bisa melindungiku. Aku ingin ikut bagian dari hidupmu. Kata-kata itu membuat Raka terdiam, hatinya tersentuh oleh keberanian Alia. Maka dimulailah sesi latihan. Raka mengajari Alia gerakan dasar bela diri, cara menangkis, posisi kuda-kuda, dan teknik menghindar. Alia belajar dengan serius, meski tubuhnya lelah dan sering tersandung. Namun setiap kali berhasil menirukan gerakan Raka, matanya bersinar dengan rasa bangga dan tekad baru. Aku tidak mau lagi merasa tak berdaya, gumamnya. Raka sendiri ikut berlatih, memulihkan kekuatan tubuhnya. Setiap tendangan, pukulan, dan gerakan yang ia lakukan seolah menjadi ritual untuk menghapus rasa takut yang masih tersisa dari pertarungan sebelumnya. Ia tahu, preman pasar 88 akan datang lagi, dan tubuh yang lemah akan membuat mereka berada di posisi terancam. Alia menatapnya kagum, sekaligus merasa cemas melihat pria yang ia cintai menanggung semua beban sendiri. Latihan itu bukan sekadar fisik. Raka mulai mengajarkan Alia pentingnya strategi, ketenangan, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Bela diri bukan hanya soal otot, tapi tentang hati. Kau harus tenang, fokus, dan jangan biarkan emosi menguasaimu, kata Raka sambil menatap tajam mata Alia. Alia menyerap setiap kata, merasa setiap pelajaran bukan hanya menguatkan tubuh, tapi juga hatinya. Hari-hari latihan menjadi momen kebersamaan mereka. Alia mulai merasakan kehangatan di hati yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Sementara Raka, yang biasanya tertutup, mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang masa kecilnya, kesulitan hidup, dan bagaimana bela diri menjadi bagian dari hidupnya untuk bertahan. Alia mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin terpaut. Suatu sore, setelah latihan berat, Alia duduk di samping Raka sambil menyeka keringatnya. Kau kuat, tapi aku ingin kita menghadapi dunia ini bersama, bukan hanya kau sendiri, katanya lembut. Raka menoleh, menatap Alia lama, hatinya bergetar. Ia sadar, keberadaan Alia kini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian dan pengorbanan yang menguatkan dirinya. Malam itu, mereka berdua duduk di halaman kosong, menatap langit gelap yang mulai bertabur bintang. Raka menyadari sesuatu, kekuatan fisik akan sia-sia tanpa hati yang tulus. Alia menyadari bahwa cinta yang tumbuh bukan tentang status atau harta, melainkan keberanian menghadapi dunia yang keras bersama-sama. Kedua hati itu kini saling menguatkan, siap menghadapi badai yang akan datang. Beberapa minggu berlalu sejak latihan bersama, Raka dan Alia mulai merasa sedikit lega. Namun ketenangan itu pecah saat Alia menerima pesan ancaman di ponselnya. Kau pikir pemulung itu bisa lolos? Restoranmu akan menjadi saksi terakhirmu, pasar 88. Jantung Alia berdegup kencang, wajahnya pucat. Ia segera menoleh ke Raka yang sedang menyiapkan alat-alat latihan di halaman gang. Raka menatap layar ponsel Alia, wajahnya berubah tegas. Mereka akan datang. Kali ini tidak ada alasan untuk mundur. Kita harus menghadapi mereka dengan rencana, bukan hanya keberanian. Alia menggenggam tangannya erat, rasa takut dan cemas bercampur dengan rasa kagum pada keberanian pria itu. Aku akan bersamamu. Aku tidak akan lari lagi, ucapnya mantap. Malam itu, mereka berdua menunggu di dalam gang sempit dekat rumah Raka. Lampu redup dari jalanan menerangi bayangan mereka. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat dan gelas pecah. Sebuah rombongan preman pasar 88 muncul, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya, membawa senjata tajam, rantai, dan pentungan besi. Bang Kelik berdiri di depan, menatap Raka dengan mata berapi-api. Raka menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri. Ingat, Alia, jangan keluar dari posisimu. Fokus, dan jangan biarkan emosi menguasai kita. Alia menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Mereka bergerak seperti satu kesatuan. Raka menangkis serangan pertama dengan gerakan karate yang gesit, sementara Alia yang telah dilatih Raka sejak beberapa minggu terakhir berhasil menghindar dan memposisikan diri aman di belakangnya. Pertarungan sengit pecah di gang gelap itu. Raka menangkis rantai yang menghantamnya, melayangkan tendangan memutar yang menghantam dada preman. Beberapa preman terhuyung, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Alia berlari dengan keberanian yang baru ia temukan, menendang kaki preman yang menyerang dari samping.
Ketegangan terasa seperti api yang membakar malam. Bang Kelik marah besar, menyerang langsung dengan golok yang mengancam nyawa Raka. Namun dengan refleks cepat, Raka memutar tubuhnya, mendorong lawan hingga terjatuh dan goloknya terlepas. Alia menahan napas, kagum sekaligus takut melihat kekuatan Raka yang nyaris tak terbendung. Malam itu, keberanian mereka diuji lebih keras dari sebelumnya. Meski lelah, Raka dan Alia berhasil memukul mundur para preman. Beberapa preman terkapar, sisanya kabur ke kegelapan malam dengan ancaman akan kembali. Gang sempit itu kini kembali sunyi, hanya suara napas terengah mereka yang terdengar. Alia memeluk Raka erat, air mata mengalir. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, tapi terima kasih, bisiknya. Raka menatap Alia, wajahnya masih penuh luka tapi sorot matanya lembut. Kita berhasil karena kita hadapi ini bersama. Bukan aku seorang diri, Alia. Kau juga bagian dari ini. Malam itu, di tengah sisa-sisa pertarungan, ikatan mereka semakin kuat. Cinta dan keberanian tumbuh seiring darah, luka, dan pengorbanan, membentuk pondasi untuk menghadapi badai yang lebih besar di masa depan. Beberapa hari setelah pertarungan sengit di gang, Alia dan Raka duduk di beranda gubuk Raka. Tubuh Raka masih memar, tapi semangatnya tetap tegar. Alia menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Raka, aku takut, mereka akan datang lagi. Bagaimana kalau kita tidak bisa menang kali ini? Bisiknya lirih, suara gemetar oleh rasa takut yang ia pendam. Raka menggenggam tangan Alia, menatapnya lembut. Alia, aku tahu ini sulit. Tapi cinta bukan hanya tentang senang-senang atau kemewahan. Kita sudah memilih jalan ini bersama. Jika kita saling percaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Alia menelan ludah, hatinya campur aduk antara ketakutan dan keyakinan pada pria di depannya. Hari berikutnya, ancaman semakin nyata. Restoran Alia disabotase oleh sekelompok preman, kaca jendela pecah, dan beberapa peralatan dapur rusak. Alia merasa putus asa. Ia menatap Raka, yang berdiri di sampingnya, wajahnya dingin tapi matanya menyiratkan keteguhan. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus hadapi mereka, Alia. Bersama, kata Raka. Namun Alia ragu. Dunia mereka terlalu berbeda, dan ancaman ini terlalu besar. Ia khawatir Raka terlalu sering menempatkan dirinya dalam bahaya. Demi melindungi seseorang sepertinya, aku tidak ingin kau terluka lagi, demi aku, ujarnya dengan suara serak, menahan air mata. Raka menunduk sejenak, merasakan beratnya kata-kata Alia. Aku siap menghadapi semua risiko, Alia. Karena kau penting bagiku, bukan karena siapa dirimu, tapi karena kau adalah kau. Malam itu, mereka kembali berlatih di halaman sempit gang. Alia berusaha keras menirukan gerakan Raka. Tubuhnya lelah, keringat membasahi wajahnya, tapi matanya berbinar. Aku ingin bisa melindungimu juga, bukan hanya kau yang melindungiku, katanya. Raka tersenyum samar, hatinya tersentuh. Itulah yang membuatmu istimewa, Alia. Keberanianmu lahir dari hati, bukan status atau kekayaan. Ketika malam semakin larut, suara langkah mencurigakan terdengar dari kejauhan. Raka segera menegakkan tubuhnya, menatap bayangan gelap. Mereka datang. Bersiaplah, ucapnya singkat. Alia menelan ludah, namun tatapannya kini tegas. Ia sadar, cinta mereka akan diuji oleh bahaya yang lebih besar. Pertarungan berikutnya tidak hanya menguji fisik, tapi juga hati mereka. Setiap gerakan Raka dan Alia kini selaras, saling melengkapi. Dalam ketegangan itu, Alia merasakan perasaan yang lebih dalam, rasa kagum, rasa aman, dan cinta yang tumbuh kuat meski dikelilingi ancaman. Malam itu berakhir dengan kemenangan kecil. Preman mundur, namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Alia dan Raka duduk berdekatan, tangan mereka saling menggenggam. Kita akan menghadapi semua ini, bersama, bisik Raka. Alia mengangguk, air mata dan senyum bercampur. Cinta mereka telah diuji, dan malam itu membuktikan bahwa ketulusan dan keberanian bisa mengalahkan rasa takut yang paling gelap. Malam itu, udara di sekitar gang sempit terasa mencekam. Alia dan Raka berdiri di depan gubuk Raka, wajah mereka tegang. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat dan teriakan preman pasar 88. Kali ini jumlah mereka lebih banyak, bersenjata lengkap, dan tampak lebih brutal dari sebelumnya. Bang Kelik berdiri di depan, matanya menyala-nyala penuh dendam. Ini malam terakhirmu, pemulung. Kali ini kau tidak akan selamat, teriaknya. Raka menatap Alia, menghela napas panjang.
Tetap di belakangku, jangan ikut campur, katanya tegas. Alia menggenggam tangannya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan pergi, aku harus bersamamu, jawabnya mantap. Raka hanya mengangguk, hatinya tersentuh sekaligus waspada. Ia tahu malam ini akan menjadi pertarungan yang menentukan. Pertarungan pun pecah. Preman menyerbu dari berbagai sisi, rantai, pentungan, dan golok beradu dengan kecepatan mematikan. Raka bergerak lincah, menangkis, menendang, dan memutar tubuh, menghadapi lawan demi lawan. Alia, meski belum sepenuhnya terlatih, berani ikut membantu dengan menahan beberapa serangan, membuat beberapa preman tersentak dan kehilangan fokus. Bangkelik marah besar, menyerang Raka langsung dengan golok besar. Raka dengan refleks menangkis, tubuh mereka saling beradu, menciptakan benturan keras yang terdengar hingga gang-gang di sekitarnya. Alia menahan napas, hatinya bergemuruh. Ia melihat pria yang dicintainya mempertaruhkan nyawa demi keadilan dan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Pertarungan semakin brutal. Raka terluka di lengan, namun ia tetap bertahan, menendang dan memukul lawan-lawan yang menyerang. Alia, meski ketakutan, mulai menemukan keberanian yang selama ini tumbuh dari latihan dan rasa cintanya pada Raka. Ia menendang preman yang mencoba menyerang dari belakang, membuat mereka terkejut dan mundur sejenak. Suasana semakin panas saat Bangkelik mencoba mengelabui Raka dengan menyergap dari sisi lain. Namun Raka telah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang lawannya hingga terlempar, lalu melompat dan menendang Bangkelik dengan pukulan akurat ke dada, membuatnya tersungkur. Sisa preman yang tersisa akhirnya mulai goyah, takut menghadapi kemarahan dan ketangkasan Raka. Alia menatap Raka dengan mata berbinar, meski napasnya tersengal. Kau luar biasa, aku tak pernah melihat seseorang sekuat ini, bisiknya. Raka tersenyum samar, penuh luka tapi wajahnya memancarkan kemenangan. Ini bukan tentang aku sendiri, Alia. Ini tentang kita. Kita hadapi ini bersama-sama. Ketika malam akhirnya sunyi kembali, hanya terdengar napas terengah mereka berdua. Preman-preman telah lari, dan Bangkelik terkapar di tanah, kalah oleh keberanian seorang pemulung dan cinta yang tak tergoyahkan. Alia memeluk Raka erat-erat, air mata dan senyum bercampur. Malam itu membuktikan satu hal, ketulusan hati, keberanian, dan cinta sejati mampu menaklukkan segala rintangan, bahkan yang paling berbahaya sekalipun. Beberapa hari setelah pertarungan puncak, suasana mulai mereda. Preman pasar 88 yang tersisa kabur, ketakutan akan kekuatan Raka dan keberanian Alia. Namun, meski kemenangan telah diraih, keduanya merasakan harga yang harus dibayar. Tubuh Raka masih memar, beberapa luka belum sembuh, dan Alia merasa bersalah karena ikut terlibat dalam kekacauan yang nyaris merenggut nyawanya. Di restoran Alia, suasana tampak sunyi. Beberapa karyawan masih trauma melihat kekerasan yang terjadi, sementara peralatan yang rusak masih menumpuk menunggu perbaikan. Alia menatap sekeliling, merasa lega karena tempat itu masih berdiri, tapi hatinya berat. Raka, aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua yang kau lakukan untukku, katanya lirih, suaranya hampir pecah. Raka tersenyum lemah, meski tubuhnya kelelahan. Tidak perlu membalas, Alia. Aku melakukan ini karena kau penting bagiku. Aku tidak menuntut apapun dari dunia ini. Aku hanya ingin melihatmu aman, jawabnya. Kata-kata itu membuat air mata Alia jatuh lagi. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang materi atau status, melainkan pengorbanan yang tulus. Namun, ada harga lain yang terasa. Restoran Alia mengalami kerugian besar akibat kerusakan dan sepinya pengunjung setelah insiden. Alia harus mengorbankan sebagian tabungan dan energi untuk memperbaiki semuanya. Meski begitu, ia tetap tegar. Kita bisa mulai lagi, Raka. Aku ingin kita bangun semuanya dari awal, bersama, katanya sambil menggenggam tangan Raka. Raka menatapnya, hati hangat oleh keteguhan Alia. Aku senang kau ada di sisiku. Kemenangan ini terasa lebih berarti karena kau tetap di sini, bersama aku, ujarnya. Alia tersenyum, meski masih ada rasa takut akan masa depan. Mereka tahu ancaman bisa datang lagi, tetapi pengalaman ini membuat mereka lebih kuat, lebih siap, dan lebih percaya satu sama lain. Malam itu, mereka duduk di restoran yang hening, menatap sisa-sisa kerusakan. Alia menuangkan teh hangat, sementara Raka duduk di sampingnya, memijat lengan yang memar. Kau benar-benar pemulung luar biasa. Tapi aku mulai sadar, kau juga pahlawan hatiku,
kata Alia pelan, membuat Raka tersenyum dan menunduk malu. Mereka berbicara panjang tentang masa depan, tentang cara memperkuat restoran dan melindungi diri dari ancaman yang mungkin muncul. Tapi yang paling penting, mereka menyadari bahwa ikatan yang lahir dari darah, luka, dan keberanian lebih kuat daripada kekayaan atau status sosial. Cinta mereka kini bukan sekadar rasa kagum, tapi juga penghargaan terhadap keberanian dan ketulusan masing-masing. Saat malam berakhir, Alia dan Raka berdiri di pintu restoran, menatap langit gelap yang kini tenang. Meski harus membayar harga untuk kemenangan, mereka tahu bahwa cinta sejati mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Luka fisik dan hati menjadi saksi bahwa keberanian dan pengorbanan tidak pernah sia-sia, dan malam itu menutup satu bab perjuangan dengan harapan yang lebih besar untuk hari-hari yang akan datang. Beberapa minggu setelah pertarungan dan kerusakan restoran, Alia dan Raka mulai menata kembali hidup mereka. Restoran Alia perlahan diperbaiki, kursi dan meja yang rusak diganti, dapur kembali berfungsi, dan para karyawan mulai tersenyum lagi. Suasana hati Alia pun membaik. Ia menyadari bahwa kekayaan dan status bukanlah yang terpenting, keberanian, cinta, dan ketulusan hatilah yang memberi makna hidup. Raka, meski masih memulihkan tubuhnya, ikut membantu pekerjaan di restoran. Ia bukan hanya pemulung atau pejuang malam hari, tapi kini menjadi bagian dari kehidupan Alia yang penuh warna. Alia sering menatapnya, tersenyum dalam diam, menyadari bahwa cinta yang lahir dari pengorbanan dan keberanian jauh lebih berharga daripada kemewahan duniawi. Mereka sering duduk bersama di malam hari, di teras restoran yang kini tenang. Raka menceritakan masa kecilnya, kesulitan yang ia alami, dan bagaimana setiap perjuangan membentuk dirinya menjadi pria yang gigih dan tulus. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya hangat oleh kesederhanaan dan ketulusan Raka. Ia sadar bahwa pria ini bukan hanya pahlawan fisiknya, tapi juga pahlawan hatinya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Alia belajar banyak tentang hidup sederhana, tentang keberanian menghadapi ketakutan, dan tentang cinta yang tidak diukur oleh status atau harta. Raka pun belajar menerima perhatian dan kasih sayang dari Alia, menyadari bahwa cinta mereka lahir dari kesetaraan hati, bukan dari dunia yang mereka tinggali. Suatu sore, Alia memutuskan untuk mengajak Raka berjalan-jalan di tepi sungai dekat gang tempat ia biasa berlatih. Angin sore menyapu wajah mereka, suasana damai menyelimuti. Alia menatap mata Raka, tersenyum lembut. "Aku belajar banyak darimu, Raka. Tentang keberanian, pengorbanan, dan tentang arti cinta yang sesungguhnya," ucapnya. Raka menggenggam tangannya, tersenyum hangat. Raka membalas, "Dan aku belajar bahwa dunia yang keras bisa terasa ringan jika kita hadapi bersama." Ketulusan hati, Alia, itulah yang paling berharga. Alia menunduk, tersenyum sambil meneteskan air mata bahagia. Mereka tahu, semua yang mereka lalui, pertarungan, luka, dan ancaman, telah membentuk cinta yang tak tergoyahkan. Di restoran, suasana kembali ramai dengan pelanggan. Alia dan Raka berdiri berdampingan, menyambut tamu dengan senyum hangat. Mereka sadar bahwa dunia tidak selalu ramah, tetapi selama mereka saling memiliki, tak ada ancaman yang bisa menghancurkan ikatan hati mereka. Keberanian, ketulusan, dan cinta kini menjadi pondasi kehidupan mereka yang baru. Malam itu, saat lampu restoran menyala lembut, Alia memeluk Raka erat. Mereka menatap langit bertabur bintang, menyadari bahwa harta dan status hanyalah bayangan. Yang sejati adalah keberanian, pengorbanan, dan ketulusan hati, nilai yang jauh lebih berharga dan abadi daripada dunia material. Cinta mereka kini tidak tergoyahkan, lahir dari darah, air mata, dan keberanian yang tulus. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan di
Manapun kalian berada,